Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Di bahasa Batak di Dok Songonon. Jadi lihonok kumatudani sida roha sisangujur. Jala suatonokku todina ibaru tu bagasan ati-ati nasida. Jala paholangak kuma roha batu sian daging nasida. Jala lihonok kuma tu nasida roha sibuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini merupakan jawaban Tuhan atas doa Yehezkiel supaya bangsa Israel yang sudah jatuh di dalam penghukuman Tuhan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan kepada Yehezkiel yang mengatakan satu janji dari Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap menyertai mereka walaupun bangsa Israel selalu jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan orang Israel berserak ke negeri di mana Tuhan tidak lagi menjadi tempat kudus bagi mereka. Tuhan membiarkan mereka jatuh ke dalam pembuangan. Tuhan membiarkan mereka jatuh di dalam kekuasaan bangsa lain, terutama bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akibat perbuatan mereka itu, mereka mendapat hukuman karena mereka tidak taat kepada Tuhan, bahkan menduakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, melalui firman ini Tuhan berjanji melalui Yehezkiel bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baru melalui hati yang lain dan roh yang baru. Dengan kata lain, Tuhan akan melakukan pembaharuan secara spiritual kepada bangsa Israel supaya mereka menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terutama supaya mereka kembali dalam penyembahan yang benar akan Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan supaya bangsa Israel kembali menyembah Tuhan? Yaitu dengan cara melembutkan hati mereka untuk menjadi taat, melakukan segala ketetapan dan peraturannya dengan setia. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupan mereka, terutama kekudusan hidup mereka melalui kesempatan untuk kembali ke tanah perjanjian. Melalui hal ini Tuhan berjanji dan mengatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Melalui firman ini kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya, walaupun umatnya itu sangat sering jatuh, bahkan
jauh dari Tuhan. Dan melalui firman ini kita bisa mengerti bahwa pada dasarnya manusia itu tidak mampu untuk memperbaharui dirinya sendiri. Bahwa manusia itu tidak mampu, hanya melalui kekuatannya, melalui pemikirannya, manusia itu akan berubah. Walaupun memang kita sering mengatakan dalam hidup kita bahwa pada waktu kita jauh dari Tuhan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita saja, kita tidak akan mampu untuk memperbaharui hidup kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam tangan Tuhan, kita juga sering seperti bangsa Israel ini. Kita sering mengeraskan hati kita. Kita sering mengandalkan diri kita, bahkan kita sering jauh dari Tuhan. Dan oleh karena dosa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak mampu mengenal Tuhan. Dan sering kita jatuh, gagal untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Manusia cenderung berbuat dosa daripada melakukan perintah Allah. Karena itu, melalui firman ini kita diingatkan supaya kita mengenal dosa kita, supaya kita mengakui dosa kita. Terlebih dahulu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Hanya melalui kelahiran kembali atau yang disebut dengan kehidupan yang baru. Tanpa pembaharuan atau kelahiran kembali, manusia tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Oleh sebab itu, hanya Tuhan yang mampu memperbaharui hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk membuat kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang unik dengan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kehidupan kita, orang Kristen, adalah kehidupan yang senantiasa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Manusia bisa bertumbuh dalam kasih dan anugerah Allah hanya jikalau ia mau diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat hidup di dalam ketaatan dengan Tuhan, terutama melawan kehidupan kita yang lama, melawan keinginan-keinginan daging kita yang dapat membawa kita ke dalam dosa. Hanya satu jalan, yaitu memberikan kesempatan, memberikan jalan kepada Tuhan, memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita. Dan melalui hal itu kita akan dijauhkan dari hati yang keras. Kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Selamat menerima pembaruan dari Tuhan. Hanya karena melalui Roh Tuhan kita akan dibawa ke jalan yang benar dan memperoleh sukacita yang luar biasa hanya karena Tuhan. Selamat beraktivitas. Amin.